Halo semuanya, materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu bab yang kelima mengenai pajak penghasilan pasal 22. Nah, jadi untuk pajak penghasilan itu sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pajak penghasilan tergantung dari objeknya, dari transaksi-transaksinya. Kalau sebelumnya kita pelajari mengenai PPh 21, 25. Nah, di sini kita masuk ke materi PPh 22. PPh 22 pelajari mengenai apa sih? Nah, jadi di sini sudah ada definisinya. Oke, jadi untuk PPh pasal 22 itu sendiri merupakan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak. Nah, kaitannya dengan kegiatan perdagangan barang. Oke, jadi di sini kegiatannya dengan perdagangan barang. Nah, apa aja sih? Yaitu jual beli yang berhubungan dengan instansi pemerintahan, ya dengan eh, apa dengan kementerian misalnya, dengan departemen pendidikan. Nah, kemudian aktivitas impor, kemudian penjualan barang-barang tertentu, nanti akan ada listnya barang-barang apa aja yang dikenakan PPh pasal 22. Kemudian aktivitas penjualan barang sangat mewah. Oke, baik. Jadi di sini lebih menitik beratkan kepada kegiatan perdagangan ya, perdagangan barang, apalagi yang hubungannya dengan pemerintahan, dengan kegiatan impor, nanti kan berhubungan dengan bea cukai, kemudian penjualan beberapa barang tertentu. Ya, nanti akan ada listnya. Oke, jadi singkat cerita ini PPh pasal 22 yang dipungut atas kegiatan perdagangan barang. Nah, subjek pajak itu sendiri siapa sih? Yaitu pertama, wajib pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian wajib pajak yang melakukan kegiatan impor. Setelah itu wajib pajak yang melakukan penjualan atas melakukan pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Oke, nah di sini ada pihak pemungut, penyetor, pelapor PPh pasal 22. Di sini ada beberapa listnya, bisa kalian baca sendiri. Contoh satu deh. Yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau bea cukai hubungannya dengan impor ekspor. Oke, berarti mereka lah yang nantinya bakal memungut, menyetor, dan melapor si PPh pasal 22. Oke, jadi PPh 22 ini bukan PPh final ya. Jadi PPh 22 ini seperti yang kita sudah hitung di di materi sebelumnya, PPh pasal 22 bisa menjadi kredit pajak kita saat nanti perhitungan PPh badan yang tahunan. Oke, jadi PPh 22 ini bukan PPh final. Kalau PPh final saat itu saat transaksinya terjadi waktu itu juga akan dipotong untuk si pajaknya dan udah dilaporkan dan selesai sampai di sana. Tidak perlu dilaporkan lagi. Oke, itu PPh final. Kalau PPh pasal 22 bukan final. Jadi sifatnya sama seperti PPh 21 dan teman-temannya yang tetap harus dilaporkan setiap tahun saat kita pelaporan PPh badan. Yang deadline-nya sebelum 30 April itu. Oke. Oke, lanjut. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri untuk siapa-siapa aja di sini ada beberapa. Oke. Kemudian objek PPh pasal 22. Nah, objek penghasilan yang harus dikenakan PPh pasal 22 antara lain pembelian barang oleh pemerintah, misalnya departemen eh, pendidikan misalnya. Mereka beli komputer. Nah, dikenakan PPh pasal 22. Jadi kita dipungut PPh pasal 22. Oke. Kemudian penyerahan barang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi ini berhubungan dengan impor. Kemudian penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Ini sambungannya aja sih. Jadi pemasok barang kepada pemerintah. Berarti yang dipungut siapa nih? Yang dipotong siapa? Berarti si pemasok. Misalnya toko komputer. Mereka jual komputernya ke instansi pemerintahan. Berarti mereka yang nantinya akan dipungut PPh pasal 22. Yang pungut siapa? Yaitu pemerintah. Ya, seperti itu. Lanjut, importir barang atau pembeli barang dari badan-badan tertentu. Kemudian pembeli barang yang tergolong sangat mewah. Oke, lanjut lagi.
Bagian D itu bukan objek PPh pasal 22. Nah, di sini ada beberapa beberapa list, bisa kalian baca sendiri. Contoh, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Kemudian impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Nah, ini ada listnya, nanti bisa kalian baca sendiri karena cukup banyak. Oke, ada yang dikatakan impor sementara. Jika pada waktu impor ternyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Jadi hanya numpang lewat itu tidak dikenakan PPh. Oke. Ya, ini cukup banyak, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini tabel yang cukup penting. Jadi di sini ada tarif PPh pasal 22 yang sudah dikemas dalam satu tabel. Oke, di sini ada beberapa kategori ya. Dengan tarif yang masing-masing juga berbeda. Contoh impor. Jadi barang tertentu dalam lampiran 1 ini bisa kalian cek. Contohnya barang parfum, tas, aksesoris pakaian dan lain-lain dengan total sebanyak 243 jenis barang. Nah, kalau barang-barang yang termasuk di dalam lampiran 1 ini bisa kalian cek, tapi nanti kalau kita di latihan soal, di ujian, biar tidak perlu kalian cek masing-masing karena memang listnya sangat banyak. Jadi saya usahakan di soal sudah diketahui nih. Oh, misalnya barang ini sudah terlampir dalam lampiran 1. Oh, barang ini sudah terlampir di lampiran 2. Oh, barangnya ini tidak terlampir di lampiran 1 maupun lampiran 2. Nah, itu hitungannya semua beda-beda. Ya, jadi kalian tidak perlu cek lagi, simple deh. Lampiran 1 ada 243 jenis barang. Lampiran 2 ada 500-an jenis barang. Kalau kalian cek satu-satu, untuk kalian ngecek aja udah habis waktunya. Kan kayak gitu. Oke? Jadi intinya kalian patokannya lampiran 1, lampiran 2. Nah, itu pakai yang mana? Contoh, barang yang terlampir di lampiran 1 pakai tarif 10% dari nilai impor. Kalau di lampiran 2 pakai tarif 7,5% kali nilai impor. Nah, bagi importir yang punya angka pengenal impor atau API. Nah, API ini apa sih? Jadi ini angka pengenal impor. Ibaratnya importir yang sudah punya izinnya lah. Jadi secara resmi punya izinnya, punya registrasinya, kayak gitu. Ibaratnya kalau kayak kita pribadi, ya pekerja yang punya NPWP lah, kayak gitulah ya. Jadi tentu kena tarifnya lebih rendah. Kalau tidak punya NPWP, nah di sini berarti kasusnya tidak punya angka pengenal impor, kena tarifnya lebih tinggi, kayak gitu. Oke, jadi di sini bagi importir yang punya angka pengenal impor, bagi barang yang tidak tercantum di lampiran 1 dan 2, kenanya 2,5% kalau nilai impor. Kalau importir yang tidak punya angka pengenal impor, bagi barang yang tidak tercantum di lampiran 1 dan 2, kenanya 7,5%, seperti itu. Dan barang-barang lainnya, nah ini nanti kalian setiap ada soal, kalian cari dulu tarifnya pakai yang mana. Ini impor, ini ekspor, ini pembelian barang dalam negeri. Nah ini yang tadi saya bilang, misalnya kementerian apalah, Kementerian Pendidikan, mereka beli komputer, nah dikenakan PPh pasal 22 yaitu 1,5%. Kalikan harga pembelian sebelum PPN. Nah ini hubungannya dengan PPN nih. Jadi ingat, yang kalian kalikan dengan 1,5% atau yang kita kalikan dengan tarif PPh pasal 22 adalah harga barang yang dibeli sebelum PPN, atau dikatakan DPP-nya. DPP itu dasar pengenaan pajak. Contoh, kamu satu set komputer lah, harganya 10 juta. Kalau kena PPN kan berarti 10 juta kalikan 10%, yaitu PPN-nya 1 juta rupiah. Berarti yang harus dibayar berapa? Yaitu 11 juta. Nah, yang menjadi dasar pengenaan pajak atau yang menjadi dasar perkalian untuk si PPh pasal 22 bukan si 11 juta ini. Karena harganya 11 juta itu termasuk PPN. Nah, kita harus cari atau harus ambil angka yang sebelum PPN. Kalau 11 juta include PPN, berarti yang sebelum include PPN adalah 10 juta rupiah. Maka 10 jutanya yang kita kalikan dengan 1,5%, bukan 11 jutanya. Paham ya? Oke. Kemudian ada beberapa yang lainnya, penjualan BBM, penjualan hasil produksi seperti semen, kemudian kertas,
baja, dan lain-lainnya, tarifnya itu beda-beda. Dikatakan DPP, pokoknya yang dikalikan itu bukan yang setelah PPN, tapi yang sebelum ditambahkan PPN. Ya, jadi tidak include PPN. Atau kita sebut dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Itu masih harga pokoknya lah, harga murni sebelum ditambah PPN. Oke, ini bisa kalian baca sendiri nanti. Oke, kemudian jika wajib pajak tidak punya NPWP, kena tarif PPh lebih tinggi 100%. Atau kalian kalikan 2 aja. Ya, nanti hasilnya berapa PPh pasal 22-nya kalau punya NPWP, kamu kalikan dengan 2 aja. Kayak gitu. Ya, pokoknya kalau tidak punya NPWP kena tarif 2 kali lipat lah. Atau bisa dibilang lebih tinggi 100% dari tarif normalnya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang penjualan barang sangat mewah. Oke, nanti bisa kalian lihat sendiri. Baik, di sini ada beberapa contoh. Pertama, Departemen Pendidikan Kota Bandung. Dia beli komputer 10 unit. Harganya 5.500.000 per unitnya. Belum termasuk PPN. Penting ya. Jadi, kata-kata ini sangat penting. Belum termasuk PPN. Oke, berarti udah betul. 5.500.000. Kemudian, maka PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh Departemen Pendidikan. Jadi yang harus pungut itu siapa? Yaitu si instansi pemerintah. Oke, yang dipungut itu siapa? Yaitu si vendornya, si suppliernya. Nah, yang dipungut berapa? Yaitu sebesar yang dia jual 5.500.000 kalikan 10 unit. Nah, tarifnya berapa? Kita coba lihat tarifnya. Dia termasuk kepada pembelian barang dalam negeri yang dilakukan oleh bendaharawan, pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan-badan tertentu. Jadi tarifnya adalah 1,5%, 1,5% kali harga pembelian sebelum PPN. Berarti tarifnya 1,5%. Oke, kali 1,5%, hasilnya 825. Kalikan 10, kalikan 0,0015. Kalikan 0,015. 825.000. Oke, lanjut. Contoh soal 4.2. Jadi PT Kaya Motor mengimpor mobil van tidak ada di lampiran 1 dan 2 PMK. Oke, tidak ada di lampiran 1 dan 2. Dari Korea. Nah, Kaya Motor telah memiliki angka pengenal impor atau API. Dia mengimpor 50 unit mobil. Harga fakturnya $10.000 per unitnya. Biaya asuransi dan biaya angkut 2% dan 3%, biaya masuknya itu 5% dari CIF, dan biaya masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Oke, kurs yang ditetapkan saat itu adalah Rp9.000. Berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar? Oke, harga fakturnya itu 50 unit. Kita beli 50 unit kalikan $10.000. Oke, 50 unit kali $10.000 sama dengan $500.000. Biaya asuransinya 2% dan 3%. Berarti 2% kalikan 500.000, 3% kalikan 500.000. Dapatlah $10.000 dan $15.000. Oke. Kemudian kita totalkan dapatlah 525.000. Nah, ini yang dikenakan, ini menjadi dasar untuk perhitungan si biaya masuk sama biaya masuk tambahan. 5% dan 20%. Oke, kita masukkan. Nah, setelah ditotal semua, ada dapat totalnya Rp656.250. Itu total nilai impornya. Oke, kita konversikan ke dalam rupiah. Kalikan kursnya 9.000. Dapatlah 5,9 eman. Nah, PPh pasal 22 yang harus dibayar. Kita coba lihat. Tarifnya berapa? Nah, tidak ada di lampiran 1 dan 2. Coba kita lihat. Impor. Oke. Tidak tercantum di lampiran 1 dan 2. Nah, dia punya API nggak tadi?
telah memiliki angka pengenal impor. Oke, telah memiliki angka pengenal impor. Jadi, tidak tercantum di lampiran 1 dan 2 dan memiliki angka pengenal impor. Berarti pakai tarif 2,5%. Kalau dikatakan tidak punya angka pengenal impor, maka dikenakan 7,5%. Oke, berarti yang dipakai 2,5%. Kalikan dengan nilai impornya, dapatlah 147 jutaan. Oke, contoh soal 4.3. PT Wira mengimpor barang dari Jepang yang ada di lampiran 2. Oke, PT Wira tidak mempunyai API. Kemudian yang dibeli adalah mesin fotokopi 20 unit, harga per unitnya $500. Biaya asuransi dan biaya angkut 5% dan 10%. Pungutan pabean lainnya sah Rp22.500.000. Kursnya Rp9.000. Oke, kita hitung. Harga faktur berarti 20 unit kalikan $500. Biaya asuransi, biaya angkut kita masukkan, dapat CIF. Nah, CIF ini kita konversi ke rupiah dulu, karena si pungutan pabean itu dalam rupiah. Berarti kan dolarnya udah selesai nih, tinggal kita konversi ke rupiah. Pungutan pabeannya 22.500.000, dapat total nilai impornya 126. Nah, kita kalikan. Jadi di sini barangnya ada di lampiran 2. Ada di lampiran 2, kita lihat. Ada di lampiran 2. Berarti pakai tarif 7,5%. Oke, 7,5% dikalikan dengan 126 juta. Dapatlah PPh pasal 22 yang harus dipungut itu 9 jutaan. Oke, lanjut. Contoh 4.4. PT Bloko merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan plat baja untuk keperluan industri. Nah, PT Bloko melakukan penjualan tunai 680 juta, belum termasuk PPN. Oke, sekali lagi ini yang belum termasuk PPN atau DPP-nya kepada PT Amika. Berapa PPh pasal 22 yang harus dipotong oleh PT Bloko? Baik, jadi ini penjualan plat baja. Kita coba lihat. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri, plat baja, oke, berarti penjualan baja 0,3% kali DPP-nya. Sekali lagi kali DPP. Kalau di soal dikatakan harga tersebut setelah PPN atau include PPN, berarti harus cari dulu DPP-nya berapa. Oke. Berarti di sini 0,3% kalikan dengan 680 juta rupiah. Oke. Nah, saya kasih contoh misalnya. Dikatakan 680 juta ini itu sudah include dengan PPN. Berarti cara kalian mencari DPP-nya gimana? Oke, cara mencarinya adalah kalian bagi dengan 110, kalian kalikan dengan 100. Nah, maka ini adalah DPP-nya. Jadi ini dasar pengenaan pajaknya. Oke, cara buktikannya gimana? Berarti ini kan DPP, harusnya kalau tambah 10% sama dengan 680 juta. Itu yang sudah include PPN. Nah, kita coba tambah 10%. Oh, ternyata di sini nggak bisa. Oke, kurang lebih 618 juta. Kalau kita kalikan dengan 10%, 61 jutaan. Oke, 661 jutaan. Kita tambah dengan 61, 181, 818. Oke, 679, 99. Berarti ini 680 juta. Berarti benar. Nah, yang dijadikan acuan adalah DPP-nya yang tadi. Yang dibagi 110 kalikan dengan 100. Oke, jadi ini yang menjadi DPP-nya. Misalkan kalau di soal dikatakan 680 juta sudah include PPN. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Contoh soal yang terakhir. PT Koloka melakukan pembelian 6 keranjang ikan tuna. 3.800.000 per keranjangnya untuk keperluan ekspor. Dengan biaya pengiriman 120.000 ditanggung Bapak Wandi sebagai pedagang pengumpul. Bapak Wandi tidak punya NPWP. Berapa besar PPh pasar 22 yang harus dipungut oleh PT Koloka? Oke, jadi untuk ikan kita coba lihat hasil produksi juga ya harusnya ya. Hasil produksi,
bukan hasil produksi ini. Kita coba lihat. Ya, pembelian bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, di sini dikatakan bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, kan hasil hasil perikanan nih. Berarti dikenakan 0,25%. Oke, berarti di sini total belinya berapa? Yaitu 3.800.000 kali 6 keranjang. Kepala 22.800.000. Oke, dikalikan dengan tarifnya 0,25%. Kemudian karena dia tidak punya NPWP, berarti kena tarif 2 kali lipat. Maka di sini saya kalikan dengan 200%. Atau kali 2 aja juga boleh. Oke, maka dapatlah Rp114.000. 0,025 kalikan 22.800 kalikan 2. Oke, Rp114.000. Baik, jadi itu untuk contoh soal 4.5. Oke, jadi kita lebih banyak kepada kegiatan perdagangan dan tarifnya mengacu kemana? Yaitu tabel yang disajikan di atas tadi. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi mengenai PPh pasal 22. Oke, di sini ada masih ada tabel batas bayar dan batas pelaporan PPh pasal 22. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian, di sini ada soal latihan. Ada 5 soal. Itu dapat kalian kerjakan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan ini cukup kalian pahami, pelajari materinya. Di pertemuan berikutnya kita akan diberikan waktu untuk mengerjakan soal latihan ini. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.